Pasti kamu sangat mengenal dengan produk coklat yang satu ini. Ya, ini adalah Silver Queen, salah satu merek coklat paling laris di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara. Menurut kata data, Silver Queen menjadi merek coklat nomor satu yang paling digemari di Indonesia. Tapi, apakah kamu tahu bahwa nama besar coklat Silver Queen ini berasal dari Garut? Pabriknya berada di Jalan Cimanuk, Garut. Disinilah nama besar Silver Queen dan perusahaan industri Ceres dimulai. Penasaran bagaimana kisahnya? Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sejarah singkat salah satu pabrik coklat terbesar di Asia Tenggara atau bahkan di dunia yang berasal dari Garut. Yuk, mari kita simak. Sejak zaman penjajahan Belanda, Indonesia telah dikenal sebagai penghasil kakao terbaik, dan salah satu yang terbaik berasal dari Pulau Jawa. Biji kakao ini yang kemudian diolah menjadi coklat. Keluarga Van Houten yang merupakan pemilik kongsi asal Amsterdam, mereka telah dikenal di Eropa sebagai penghasil coklat terbaik. Bersama Koge Guan, seorang pribumi keturunan Cina, mereka mulai membangun pabrik pengolahan coklat di Garut. Pada saat itu, pengolahan coklat masih skala industri rumahan. Sampai pada akhirnya, NP Ceres berdiri di Garut. Di bawah pengusaha Belanda ini, NP Ceres terus berkembang sampai pada tahun 1940-an. Pada tahun 1942, Jepang mulai masuk ke Indonesia. Orang-orang Belanda diusir oleh Jepang. Serdadu-serdadu Jepang mulai menguasai daerah strategis di Indonesia. Kondisi itulah yang membuat kongsi Belanda dan kongsi Cina ini terpecah. Dengan alasan keamanan, orang Belanda ini akhirnya menjual perusahaan ini ke pihak lain dengan harga yang murah. Orang beruntung yang membeli pabrik coklat ini adalah Ming Che Chuang. Ia adalah pebisnis asal Burma atau sekarang bernama Myanmar. Dia adalah keturunan Tionghoa yang telah lama menetap di Bandung. Bertahun-tahun kemudian, walaupun gairah usaha terus bergejolak di era revolusi Indonesia, tapi Ming Che Chuang tetap bisa mengembangkan bisnis coklat Ceres. Untuk memudahkan pemasaran, Ming Che tetap mempertahankan nama NP Ceres. Sejak 20 Januari 1950, NP Ceres berubah nama menjadi PT Ceres. Ide-ide Ming Che membuat perusahaan Ceres terus berkembang. Salah satu ide brilian Ming Che adalah mencampurkan coklat dan kacang mede, kemudian dikemas menjadi coklat batangan. Dari sinilah coklat Silver Queen lahir. Coklat Silver Queen ini menjadi sangat populer sejak saat itu, sampai dilirik oleh Presiden Soekarno. Konon katanya, saking lezatnya, Presiden Soekarno hanya mau makan coklat buatan Ming Che ini. Ming Che Chuang kemudian dipuji oleh sang sebagai pembuat coklat dengan rasa yang paling lezat. Pada tahun 1955, Ming Che Chuang mendapatkan pesanan dari Presiden Soekarno untuk memproduksi coklat untuk acara Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung. Hal itu jugalah yang membuat Ming Che memindahkan perusahaan dari Garut ke Bandung. Silver Queen menjadi semakin populer dan semakin banyak dinikmati. Puluhan tahun sukses dengan perusahaan coklatnya, Ming Che mewariskan perusahaan itu kepada anak-anaknya. Perusahaan ini kemudian dilanjutkan oleh anak-anak Ming Che, John dan Joseph, yang kemudian mendirikan perusahaan bernama Petra Food pada tahun 1984. Pasarnya yang terus berkembang
Perusahaan ini akhirnya membuka kantor di Singapura dan menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa negara seperti Thailand, Filipina, dan Jepang. Selain Silver Queen, Ceres memproduksi berbagai macam produk dari coklat yang legendaris, seperti biskuit Ritz. Produk biskuit Ritz ini sempat menuai kontroversi akibat bersengketa nama dengan Nabisco Food. Tapi kemudian, Ceres memenangkan kembali nama Ritz dan terus memasarkan biskuit coklat ini di bawah nama Ceres. Jika kamu masih ingat, di era Orde Baru, waktu saya masih kecil, kita sering menemukan coklat yang sangat digemari oleh anak-anak pada zaman itu. Coklat ayam jago. Ini juga merupakan salah satu produk andalan dari Ceres. Selain itu juga, kita mengenal produk coklat tabur yang sangat melegenda, yaitu Mrs. Ceres. Dalam perkembangannya, Ceres telah memproduksi puluhan produk dari coklat, seperti Delphi, Chunky, Wafer Brico, Top, Biskuit Selamat, Caca, dan berbagai produk coklat lainnya. Sampai saat ini, ada lebih dari 20 submerek yang berada di bawah Petra Food. Pada tahun 1984, oleh anak-anak Mingce, mendirikan Petra Food yang sekarang berkantor pusat di Singapura. Petra Food ini sebagai jalan ekspor berbagai macam produk Ceres ke berbagai negara di ASEAN. Di sekitar tahun 80-an, perusahaan terus merambah memasuki bisnis bahan coklat dengan pabrik pengolahan kakao di Filipina. Lalu diikuti dengan akuisisi pabrik pengolahan di Meksiko, Brazil, dan Eropa secara berurutan. Selama dekade berikutnya, Petra Food tumbuh menjadi penghasil coklat terbesar di Asia dan keempat terbesar di dunia setelah ADM, Cargill, dan Barry Callebaut. Petra Food menyediakan bahan coklat untuk berbagai perusahaan di lebih 60 negara. Petra Food memasok bahan coklat untuk berbagai perusahaan besar seperti Nestle, Cadbury, dan Mars. Menurut Forbes, pada tahun 2006, Petra Food menjadi nomor 1 pemilik market coklat terbesar di dunia, melewati perusahaan-perusahaan yang lain. Walaupun Ceres dan Silver Queen telah sukses di dunia, Ceres tidak serta-merta menghentikan produksinya di Garut. Produksi coklat di Garut terus berjalan hingga sekitar tahun 1990-an. Pada akhir tahun 1990-an, iklim usaha di Garut mulai tidak kondusif. Perusahaan sepenuhnya menghentikan produksi coklat di Garut dan berfokus di Bandung. Kini, pabrik coklat legendaris ini terongok tanpa perawatan. Beberapa kaca depan pabrik terlihat pecah tanpa perbaikan. Hal ini menunjukkan kesan angker. Sementara beberapa bagian pabrik lainnya dibiarkan kosong tanpa bertuan. Menurut penuturan beberapa warga sekitar, kadang mereka mendapatkan fenomena mistis di sekitaran pabrik ini. Hal ini wajar saja, karena biasanya sesuatu yang dibiarkan terbengkalai ini akan mendapatkan kesan angker. Di bagian depan pabrik mulai digunakan sebagai area jualan pedagang dan malah diisi oleh cuci steam. Sementara di bagian pintu masuk pabrik terlihat sebagai tempat penyimpanan gerobak dagangan milik warga sekitar. Di belakang pabrik mulai banyak mural dan coretan di dinding. Padahal, secara keseluruhan bangunan pabrik ini masih sangat kokoh. Bangunan pabrik ini terbilang cukup luas dan berada di tempat yang sangat strategis. Selain berada di pusat kota Garut, pabrik ini memiliki akses transportasi yang sangat menguntungkan, dekat dengan stasiun Garut dan jalur transportasi yang umum. Padahal, kalau misalnya tempat ini dijadikan museum oleh pihak Petra Food, pasti akan menjadi daya tarik yang menarik. Misalnya menjadi Museum Coklat Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri, kesuksesan yang gemilang Ceres dan Silver Queen berawal dari tempat ini. Nah, teman-teman, ini adalah kondisi terkini dari bangunan bekas pabrik coklat Ceres yang berada di Jalan Cimanuk. Ini adalah tampak depan, di mana tampak depan masih berdiri beberapa pedagang dan
cuci steam motor. Terus di pinggir kiri ada sebuah proyek yang sedang dalam pembangunan. Saya tidak tahu apakah bangunan ini masih milik PT Ceres atau sudah beralih ke pemilikannya, karena saya tidak bisa menemukan penjaga yang berada di gedung ini, dan jadi gedung ini benar-benar kosong, tidak dijaga sama sekali. Ini adalah penampakan sisi kanannya. Gerbangnya selalu tertutup rapat. Kita juga bisa melihat bangunan tingkat 2 yang berada di sisi kanan ini ya. Mungkin itu bekas kantor kali ya. Sekarang kita lihat kondisi di sampingnya. Ini lorong di mana sisi kanannya adalah bangunan dari pabrik coklat. Nah, kita bisa melihat di sini, walaupun bangunan ini sudah puluhan tahun terbengkalai, tapi tembok-temboknya masih sangat kokoh. Kita hanya bisa melihat 1 atau 2 batu saja yang terlepas. Selebihnya semua bangunannya masih sangat kokoh. Terus kita juga bisa melihat bagian atas yang terbengkalai. Dan ini saya sedang menelusuri gang dari pabrik coklat ini. Jadi menurut cerita, dulu itu sering tercium aroma coklat di daerah sini ketika pabrik ini masih beroperasi. Kalau pagi atau sore, aroma coklatnya benar-benar menggugah selera. Sedih sekali rasanya mengenang masa-masa itu. Tapi ya sudahlah. Terima kasih kepada kamu yang telah menonton hingga detik ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Jika kamu suka, silahkan klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silahkan tinggalkan di komentar.